Bab 723. Aku tidur di sofa, oke. Di dalam kamar. Vito, kamu bajingan. Albert tidak bisa menahan diri untuk tidak memakinya, setelah dirinya keluar dan berbaring di tempat tidur. Sialan. Dia bilang akan cepat tapi Vito baru terus melakukannya selama hampir 2 jam sebelum akhirnya dia lelah. Pria itu memang pembohong. Sayangku, aku kan kemarin berpuasa. Vito berkata dengan sedih sambil berbaring telentang, kalau aku tidak menahan diri, mungkin kita akan menghabiskan sepanjang pagi ini di tempat tidur. Kamu tidur di sofa ruang tamu untukku malam ini. Katanya dengan marah. Supaya Vito tahu rasa. Oke, masalah tentang malam hari dibahasnya saat malam hari saja. Ayo bangun dan cepat mandi. Kita harus segera pergi ke lokasi syuting setelah sarapan. Kata Vito, membalikkan tubuh Albert, menggendongnya dan menuju kamar mandi. Albert mengerucutkan bibirnya dan ia sedikit kesal. Sudah jelas Vito yang bergerak, tapi tetap saja akhirnya pinggangnya yang pegal dan susah untuk berdiri. Kemudian, setelah mandi air panas, Albert sudah merasa jauh lebih nyaman dan sebagian besar kekuatan fisiknya sudah pulih. Dia keluar kamar dan sudah berganti pakaian juga makeup, melihat bahwa Tama meninggalkan catatan untuk mereka, mengatakan bahwa sarapan ada di atas meja dan harus dipanaskan dengan microwave. Tama juga berkata kalau dia sudah membawa Dea dan Clayton ke lokasi syuting. Tama juga mencatat pada pukul berapa dia keluar rumah, yaitu setengah jam yang lalu. Ada bubur ayam, bakpao goreng dan pangsit goreng, porsinya pas untuk 2 orang. Albert meluangkan waktu selama 5 menit untuk memanaskan sarapan dan 15 menit untuk memakannya. Setelah itu ia menyeret seseorang yang tetap santai saja untuk langsung pergi ke tempat syuting. Di lokasi syuting, sementara Vito sedang syuting, Matthew berjalan ke arah Albert dan memanggilnya dengan pelan juga lembut, Lily. Ada apa? Albert menoleh untuk menatapnya. Sebelumnya Vito sudah memberitahunya kalau Matthew menyukainya, tapi dia tidak bisa menemukan kesempatan untuk menanyakannya pada Matthew. Matthew menatap wajah mungilnya selama beberapa detik, lalu berkata sambil tersenyum hangat. Ini, aku ingat kamu suka makan coklat merek ini. Setelah dia selesai bicara, Matthew memberikan kotak yang dibungkus dengan cantik ke tangannya. Albert tertegun sejenak dan setelah sadar kembali, dia tidak langsung membuka kotak di tangannya. Dia menundukkan kepala dan merenung sejenak, lalu mendongak untuk menatapnya. Tuan Matthew, boleh aku tanya padamu? Nanya apa? Entah kenapa Matthew merasa gugup dan sedikit panik, tapi dengan cepat menjadi tenang lagi. Aku mau tahu apakah kamu. Sebelum Albert selesai bertanya, dia sudah diinterupsi oleh suara si kecil yang lucu, Mommy. Mommy, Paman Tama belikan aku ubi bakar. Tangan kecil Dea memegang separuh ubi bakar yang sangat manis itu dan berlari ke arahnya, memberikan ubi bakar itu ke mulutnya, Mommy makan ini. Albert menundukkan kepalanya dan menggigit ubi bakar itu. Panasnya pas dan rasanya sangat manis, juga lembut. Mommy, enak kan? Dea bertanya dengan ekspresi penuh harap. Enak banget Dea. Ini enak banget, kata Albert sambil tersenyum tipis. Kalau gitu, Mommy makan lagi, kata gadis kecil itu. Makasih sayang, tapi Mommy sudah makan, jadi Dea makan sendiri saja. Tidak, Mommy makan lagi. Dea menghentakkan kakinya dengan kesal dan bersikeras memintanya untuk makan lagi. Albert tidak bisa menolaknya, jadi dia menundukkan kepala dan menggigit ubi itu lagi. Saat berikutnya, Dea mendorong ubi bakar ke tangannya. Mommy kasih ke Dedi untuk dimakan nanti. Paman Tama mau belikan Dea makanan yang enak lagi. Kemudian, dengan cepat dia berbalik dan pergi. Albert terdiam melihatnya. Dia pikir Dea akan sedih kalau dirinya tidak menghabiskan makanan ini, jadi dia Albert pun memakannya. Lily, tadi kamu mau tanya apa? Matthew bertanya dengan keras. Setelah melihat Dea yang berlari menjauh ke arah Tama, Albert menoleh. Dia melihat hadiah itu di pahanya, menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku dengar kamu suka. Albert,
Sekali lagi, sebelum Albert selesai bertanya, dia sudah diganggu oleh suara Vito yang terdengar tidak jauh darinya. Karena 2 kali gagal bertanya apa yang ada di lubuk hatinya, Albert sangat kesal sehingga dia ingin mencabut rambut Vito. Setelah syuting adegan, Vito bergegas ke arah Albert dan mendorong Matthew ke samping. "Dia sudah bilang padaku, kalau dia menyisakannya untukmu." Albert memberikan separuh ubi bakar yang dia pegang ke tangan Vito. Saat syuting barusan, Vito melihat Dea sedang memegang ubi bakar dan memberikannya pada Albert untuk dimakan. Tapi karena jarak yang jauh, Vito tidak bisa dengar apa yang istri dan anaknya bicarakan. "Deaku benar-benar tahu apa yang harus dilakukan," kata Vito sambil mengupas kulit ubi bakar dengan penuh rasa bersyukur. Deanya sudah semakin pintar, sudah menyisakan separuh dari ubi bakarnya untuk dedinya. Albert tersenyum tipis, tetapi dia mencibirnya di dalam hati. Lebih baik tidak mengatakan yang sebenarnya pada Vito. Vito mendongak untuk menatap saingannya dan berkata tanpa basa-basi, "Tuan Matthew, kalau tidak ada urusan penting, tolong menjauhlah. Kamu mengganggu pasangan suami istri yang sedang ngobrol." "Lily, apa yang kita bicarakan tadi, kita akan membicarakannya lain kali." Matthew terlihat biasa, berkata dengan ambigu, lalu berbalik dan pergi. Seseorang yang sedang makan ubi bakar, dengan penuh rasa iri bertanya, "Kamu ngomong apa sama Matthew?" "Bukan apa-apa. Aku cuma mau tanya apakah Matthew suka aku apa tidak. Jika dia jawab ya, maka aku akan memberitahunya dengan jelas. Tapi akhirnya kamu malah datang sebelum aku bisa tanya." Albert menatapnya tanpa ekspresi, merendahkan suaranya dan menjelaskan dengan jujur. "Kan aku tidak tahu kalau kamu mau tanya tentang itu padanya." Vito tidak merasa bersalah, lain kali kalau dia datang menemuimu lagi, kamu harus cepat bicara dengan jelas, oke? Jika Vito tahu kalau Albert mau bicara dengan Matthew tentang ini, dia akan menjauhi mereka dan tidak akan datang dan mengganggunya. "Aku tidak dengar." Albert sengaja bernyanyi untuk melawannya. "Kamu mau bilang gitu lagi?" Suara Vito berubah, terdengar berbahaya dan aura yang kuat. "Aku bilang malam ini kamu tidur di sofa." Kamu suruh aku tidur di sofa?" "Kalau gitu, bukannya kamu membuat malu suamimu?" Vito mendengus dan berpikir dalam hati, berani menyuruh suaminya tidur di sofa? Dia harus dihukum, haha. Albert menatapnya dan tertawa sinis 2 kali. Ketika Vito mendengar tawanya yang menakutkan, dia merasakan hawa dingin di punggungnya dan berkata, "Jangan ya. Hehe, kamu tidak akan tetap suruh aku tidur di sofa, kan?" Dia berkata dalam hati, kalau dia dalam hati hanya ada satu kalimat, hanya bilang tidur di sofa, lagian bukan malam ini tidurnya. Di sore hari, saat bersiap-siap untuk menyelesaikan pekerjaan, Albert menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal, dari wilayah kota Gungnir. Dia ragu-ragu, tetapi menjawabnya. "Halo, siapa ya?" "Nona Liam, ini aku kakak tertua Matthew, Thomas." Di ujung lain telepon, suara pria yang pendiam dan anggun itu terdengar. "Aku ingin ajak kamu untuk makan dan bicara tentang Matthew. Aku sudah kirim sopir untuk jemput kamu. Kalau kamu tidak datang, kamu pasti akan menyesalinya di kemudian hari." Setelah selesai bicara, sebelum Albert bisa berbicara, Thomas sudah menutup telepon. Bab 724. Apakah kamu masih mencintaiku ketika kamu pulang? Albert berpikir sejenak dan akhirnya memutuskan untuk pergi menemui Thomas. Kebetulan adegan terakhir adalah milik Vito. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya pada pria ini karena Vito pasti tidak setuju kalau Albert menemui Thomas sendirian. Bahkan jika Vito tahu, dia akan menemaninya pergi. Tapi Albert merasa jika Vito menemaninya untuk menemui Thomas, maka Thomas pasti tidak akan mengatakan apa tujuan mengajak dirinya untuk bertemu. Begitu dia selesai ganti pakaian, Albert menerima telepon dari sopir yang dikirim oleh Thomas, mengatakan bahwa dia tidak bisa masuk ke lokasi syuting dan menunggunya di suatu tempat di luar. Jadi, Albert pamit pada Tama dan keluar dari lokasi syuting. Setelah Vito selesai dengan syuting adegan terakhir,
Dia keluar dan mendengar Tama berkata padanya kalau Albert sudah pulang lebih dulu. Saat Vito mendengar itu, dia berkata dengan kesal, "Kenapa kamu tidak menghentikannya?" "Presdir, aku tidak bisa menghentikannya," kata Tama untuk menunjukkan kalau dia tidak bersalah. Bagaimana caranya Tama menghentikannya? Tidak mungkin dia bisa menghentikannya. Dia pergi kemana? Tanya Vito lagi. Albert tidak mengatakannya, tapi sepertinya ini sangat mendesak. Tama menggelengkan kepalanya dan menyangkal. Setelah mendengar ini, Vito sangat ingin memukuli Tama sampai mati. Saat Vito memintanya untuk jadi pengasuh Dea dan Clayton, dia benar-benar sudah menjadi pengasuh sampai lupa dengan pekerjaan aslinya sebagai manajer Albert. "Lupakan saja, aku akan telepon dan menanyakannya." Dia memberi isyarat pada Tama untuk pergi, lalu menelepon Albert. Setelah beberapa saat, panggilannya dijawab. "Kamu mau kemana?" tanya Vito dengan sedikit kesal. "Ketemu seorang teman dan makan bareng." Albert menjelaskan dengan tenang. Vito terdiam selama beberapa detik dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dan berpura-pura. "Makan sama siapa? Di mana? Jam berapa kamu pulang? Waktu kamu pulang, kamu masih cinta aku kan?" Puff, Albert mengira dia akan marah dan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar 4 pertanyaan berturut-turut dari Vito. "Cepat jawab, sewaktu kamu pulang, kamu masih cinta aku kan?" Vito bertanya dengan suara yang dalam. "Cinta, cinta, cinta. Aku masih tetap cinta kamu saat aku pulang dan tidak pernah berpikir untuk mengubah perasaanku, oke?" Albert tersenyum saat menjawabnya. Mendengar jawabannya, Vito merasa puas. Tunggu. Albert bilang dia mencintainya. Sepertinya Albert sebelumnya tidak pernah bilang kalau dia menyukai dirinya, apalagi mencintainya. "Kamu benar-benar mencintaiku?" tanya Vito lagi. "Tidak cinta lagi?" Dia menyangkalnya sambil tersenyum. "Albert," Vito berteriak karena tidak puas. Kalau Albert ada di sini, dia tentu akan memukul pantatnya dengan keras, seperti yang dia lakukan pada Dea untuk membuatnya patuh. Albert merasa jika dia menggodanya lagi, Vito benar-benar meledak. "Yah, aku cinta kamu, sungguh. Kalau aku tidak cinta kamu, aku tidak akan menikah denganmu." Mengkonfirmasi bahwa jawabannya serius dan bukan hanya untuk membujuk dirinya, senyum di wajah Vito semakin melebar. "Kamu makan malam sama siapa, pria atau wanita?" tanyanya lagi. Kenapa dia tidak pernah mendengar Albert menyebutkan kalau dia punya teman di kota Gungnir? Ketika dia pergi, Albert sudah memikirkan alasan yang bagus. "Teman perempuan, dia habis putus cinta, jadi aku pergi untuk menghiburnya." Vito terdiam selama beberapa saat. "Jam berapa kamu pulang?" Diam-diam mengutuk dalam hati, dasar pembohong kecil. Meskipun Vito tidak bisa melihat wajahnya melalui layar ponsel, dia masih bisa dengan mudah mengetahui dari nada suaranya, apakah Albert berbohong atau tidak. "Aku akan pulang setelah makan malam." "Oh oke." Suaranya berubah jadi sedikit dalam dan agak kesal. Setelah mengatakan itu, Vito menutup telepon. Tama, yang berdiri tidak jauh dari presdirnya dan melihat bahwa ekspresi presdir terlihat agak menakutkan. Jadi dia menyuruh Dea yang bodoh dan imut untuk pergi dan membujuknya. "Dedi, lagi sedih ya? Kalau gitu aku akan menghiburmu." Gadis kecil itu berkata dengan suaranya yang lembut dan imut, sambil menarik pakaiannya, lalu menatap Vito dengan matanya yang besar dan indah. Vito tersadar kembali, dengan cepat menghilangkan ekspresi menakutkannya dan berkata dengan lembut, "Deaku benar-benar baik banget, sekarang Dedi sudah bahagia." Setelah mengatakan itu, dia menggendong gadis kecilnya dan mencium pipi merah muda gadis kecil itu. Dea melihat sekeliling, mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. "Dedi, di mana Momi?" Ketika pria itu mendengar pertanyaan ini, ekspresinya berubah dan hatinya menjadi sedih. "Baru saja aku bilang kalau aku bahagia, tapi Dea malah mengatakan hal yang membuat hati Dedinya sedih lagi." Momi pergi beli hadiah untuk Dea. Vito takut kalau Dea akan terus bertanya, jadi dia harus berbohong. "Ayo, kita pulang."
malam ini Dedi akan masak yang enak untuk Dea. Setiap kali dia memasak, putrinya sangat menyukainya dan makan lebih banyak dari biasanya, membuat Vito merasa sangat puas. Dedi, aku mau makan sayap ayam kecap dan daging iga asam manis. Dea dengan bersemangat mengatakan makanan yang ia inginkan. Gadis kecil itu sangat menyukai hal yang manis, jadi tentu saja dia juga lebih suka masakan yang manis. Dedi lelah karena syuting, jadi cuma bisa masak satu. Kamu lebih mau sayap ayam kecap atau daging iga asam manis? Vito mencoba mengontrol asupan gula si gadis kecil, apalagi putrinya sangat menyukai makanan yang manis. Ketika Dea mendengar ayahnya berkata begitu, dengan sangat pengertian dia tidak lagi meminta dua masakan, tapi bertanya. Kalau gitu, Dedi tanya Dea mau makan sayap ayam kecap atau daging iga asam manis, kan? Aku mau makan daging iga asam manis, manis asam. Jawabnya, makanan itu lebih enak untuk dimakan dan gadis kecilnya juga masih dalam masa pertumbuhan, jadi tidak apa-apa untuk lebih banyak makan daging iga. Dedi, kamu yang terbaik. Gadis kecil itu memeluk lehernya dan mencium pipinya. Kesedihan di hati Vito tiba-tiba menghilang saat melihat putrinya memujinya juga karena melihat tingkah putrinya yang bodoh dan imut ini. Vito menyerahkan Dea untuk dijaga oleh Tama, lalu pergi ke ruang ganti untuk berganti pakaian. Tama diam-diam mengirim pesan teks ke Albert, bilang bahwa tampaknya suasana hati suaminya sedang buruk dan harus cepat pulang supaya suasana hati Vito segera membaik. Ia mengendarai mobilnya ke mall mewah untuk membeli bahan-bahan segar dan kemudian membawa pulang kedua anak kecil itu. Setelah tiba di rumah, Vito meminta Clayton untuk menjaga adiknya dan tidak berlarian di dalam rumah supaya tidak terjatuh dan kemudian membawa Tama ke dapur untuk membantu dirinya sendiri. Sebelum mulai memasak, Vito mengirim pesan teks pada Albert, bilang kalau Dea menanyakan kemana dia pergi. Vito bilang bahwa Albert pergi beli hadiah untuk Dea dan menyuruhnya untuk membeli hadiah untuk Dea saat perjalanan pulang. Di restoran mewah, tuan muda kedua pengawal yang menjaga pintu ruangan langsung berteriak dengan hormat. Buka pintunya. Matthew terlihat muram dan memerintahkan dengan nada dingin. Kota Gungnir adalah wilayah keluarga Sieler. Sebelumnya di lokasi syuting, dia melihat Albert pergi sendirian. Setelah sedikit menyelidiki, ia tahu bahwa kakak laki-lakinya mencari Albert. Tuan muda kedua, maaf. Tuan muda sedang makan dengan tamu penting di dalam dan memberi perintah bahwa tidak ada yang boleh ganggu. Jika kamu mau makan malam, aku akan suruh orang menyiapkannya untukmu. Pengawal itu menundukkan kepalanya dan menangani situasi ini dengan sopan. Matthew adalah orang yang sangat posesif dan saat dia tahu kalau Albert sedang makan dengan pria lain, bahkan jika orang itu adalah kakak laki-lakinya, Matthew tetap tidak terima. Selain itu, julukan Hercules bukan hanya sebutan saja siapapun yang berani menghentikan Matthew, mereka akan menanggung akibatnya. Sekarang pengawal itu menghalangi jalannya, dia pun mulai bertarung tanpa mengucapkan sepatah kata pun.